Halo teman-teman, perkenalkan saya Utarindra Azizah Saskia Putri, NIM 2021011394, kelas AB15B, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang jurnal atau studi kasus yang berkaitan dengan materi kelompok saya, yakni kelompok 7, di mana materinya adalah visi, gaya, dan model kepemimpinan manajemen. Seiring dengan perubahan waktu, teknologi berkembang, dan dunia bisnis juga berubah akibat perkembangan teknologi, demikian juga dengan pola konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada pola dan persaingan bisnis. Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, setiap organisasi kegiatan usaha dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif sehingga berdaya saing yang baik. Namun, secara keseluruhan, integrasi dan kualifikasi sumber daya manusia juga harus menjadi pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat, sehingga potensi karyawan berkembang secara maksimal. Hal ini tentunya sangat erat dengan peranan kepemimpinan dalam organisasi. Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjamin organisasi mampu mencapai tujuannya, mereka harus berperan aktif dan bekerja secara efisien dan juga efektif. Untuk itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, inspiratif, dan transformasional dan mampu mempengaruhi dan mengarahkan sumber daya manusia di bawah kepemimpinannya untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan organisasi yang pada intinya. Pemimpin dengan keunikan kepemimpinannya yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang diyakini baik dan tepat untuk diterapkan pada gilirannya membangun budaya yang terfleksi oleh perilaku dan kinerja setiap individu dalam perusahaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu eksistensi, tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan yang juga merupakan indikator tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pemimpin yang sukses dari pemimpin yang tidak dan atau kurang berhasil, dan bahwa pemimpin yang sukses memiliki ciri-ciri kepribadian inti tertentu yang secara signifikan memberikan kontribusi kepada keberhasilan mereka. Pemimpin dan bawahan saling membutuhkan dan saling melengkapi karena pemimpin tidak akan mampu berbuat banyak hal tanpa dukungan dari bawahnya. Sebaliknya, bawahan tidak akan melakukan banyak hal dan tidak akan dapat bekerja secara optimal tanpa arahan dan bimbingan dari pemimpinnya. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaan banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan seseorang dalam mencapai tujuan perusahaan dan mengelola sumber daya yang ada. Dan dari gaya kepemimpinan inilah suasana lingkungan kerja ditentukan, yang pada gilirannya mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja karyawan. Dan menyadari akan pentingnya kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan, dan untuk lebih mendalami praktek kepemimpinan dalam perusahaan, maka dalam jurnal ini, penulis telah memilih dan mendapat persetujuan dari manajemen PT Indomarko Adi Prima, Lubuk Pakam, untuk melakukan penelitian akademisi di perusahaan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan, yakni dalam penelitian ini penulis melakukan metode secara kualitatif. Berdasarkan eksplanasi, penulis menggunakan rumusan masalah deskriptif. Menurut Meleong dalam Willini et al. 2019, penelitian kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, sedangkan penelitian deskriptif kualitatif menurut Mukhtar dalam Willy et al. 2019 adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika ilmuwan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Penulis mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui jurnal, dokumen, artikel, dan buku yang berhubungan dengan topik penelitiannya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik dari Miles and Haberman, atau model analisa Miles dan Haberman terdiri dari 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Ada juga penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu menurut Huta Barat dan Nugroho 2020.
Selain itu, penulis juga mengecek kembali kredibilitas data yang didapatkan dengan melakukan cross-check dengan sumber daya yang sudah ditentukan. Dapat dihasilkan dari pembahasan ini, yakni penulis melakukan evaluasi deskriptif dan mendapat temuan sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan gaya kepemimpinan di PT Indomarko Adi Prima, Lubuk Pakam, gaya kepemimpinan branch manager adalah gaya kepemimpinan otokratis. Yang kedua, semua wewenang mutlak pada branch manager atau pengambilan keputusan pada saat diskusi di dalam perusahaan selalu pada branch manager. Yang ketiga, sifat-sifat yang dimiliki oleh branch manager PT Indomarko Adi Prima Lubuk Pakam menjadikan karyawan disiplin dalam bekerja. Yang keempat, karyawan tidak mendapat kesempatan dalam menyampaikan pendapat dan saran mereka. Yang kelima, dalam pemberian tugas kepada karyawan, branch manager cenderung memerintah dan memberi target kepada mereka. Yang keenam, branch manager tidak pernah menjelaskan cara menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah pekerjaan pada karyawannya. Yang ketujuh, jika melakukan kesalahan, maka branch manager akan memperlakukan denda dan pemotongan gaji kepada karyawan terkait. Dan yang terakhir, hubungan komunikasi antar branch manager dengan karyawan masih kurang baik karena branch manager berkomunikasi kepada karyawan hanya saat berdiskusi dan memberi tugas. Dapat disimpulkan dari pembahasan jurnal ini, yakni gaya kepemimpinan di PT Indomarko Adi Prima Lubuk Pakam cenderung otokratis. Pemimpin berkewenangan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan dan memiliki disiplin dan kepercayaan diri yang sangat tinggi pada posisinya, sehingga karyawan di bawah kepemimpinannya berkesan bahwa pemimpin mereka sangat jarang menerima pendapat mereka, dan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan tepat waktu, pemimpin mereka bersikap tegas dan instruktif dalam memberi tugas. Komunikasi antara branch manager dan karyawan berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Branch manager di PT Indomarko Adi Prima Lubuk Pakam adalah pemimpin yang tegas, menuntut prestasi, dan mampu meningkatkan disiplin kerja karyawan mencapai tujuan perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 7 tentang visi, gaya, dan model kepemimpinan MSDM dan membahas jurnal tentang kepemimpinan di PT Indomarko Adi Prima Lubuk Pakam. Terima kasih.